Sadaqallahul Azim. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, setinggi puji sebanyak syukur serta sembah sujud, taat dan patuh kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dialah Rabbul Izzati yang telah meninggikan langit tanpa tiang dan yang telah mengokohkan bumi tanpa fondasi. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang mana kasihnya tidak pernah pilih kasih, sehingga alhamdulillah sampai dengan kesempatan hari ini kita hambanya yang memiliki iman di dalam dada masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Ahsan, Masjid Perjuangan yang sama-sama kita cintai ini, dengan satu harapan agar kiranya seluruh rangkaian ibadah sholat Jumat kita hari ini dapat diterima di sisi Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam serta kerinduan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu senantiasa tetap istiqomah di dalam syariatnya, dengan berharap nanti di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang Jumat kali ini, khatib telah membacakan di dalam mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Infitar surat ke-82 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Dalam tafsir Al-Tabari, Ibnu Jarir mengemukakan pendapat tentang ayat itu. Innal abrara ay innal ladzina birru bi ada'i faraidallah wastinabi ma'amihi, yang artinya innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik. Maknanya adalah orang-orang yang selalu taat dan tunduk kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Pendek kata, orang ini tergolong orang yang takwa. Di mana orang yang takwa ini menjadikan pedoman hidupnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah di atas segalanya, sehingga jelas dalam pembukaan awal surat Al-Baqarah disebutkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun.
bagi orang-orang beriman dan mencapai gelar takwanya untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidupnya. Kembali kepada surat Al-Infitar, Innal Abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, lafi na'im, dalam keadaan bahagia, penuh kenikmatan. Dan masih di tafsir Al-Tabari, Ibnu Jarir menyebutkan terkait dengan na'im, kenikmatan, kebahagiaan tersebut bisa didapatkan dalam 3 alam. Na'imu fid dunya, wa na'imu fil barzakh, wa na'imu fil akhirah. Kebahagiaan tersebut dapat diraih bagi orang-orang yang abrar. Yang pertama, di dunia. Ini janji Allah. Barang siapa yang abrar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu dapat kita raih. Bagaimana tidak? Orang yang abrar itu beriman kepada qada dan qadar Allah. Sekalipun kita hidup di akhir zaman tanpa tegaknya daulah Islam, tanpa tegaknya kekuasaan Islam, tetapi bagi orang-orang yang abrar tentunya merasakan kebahagiaan. Karena ini adalah merupakan kesempatan ibadah yang paling besar untuk memperjuangkan tegaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang abrar, kehidupan pribadinya selalu menyenangkan, tanpa mengeluh, tanpa suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menjadi pejabat, maka kebijakan akan selalu berpihak kepada kemaslahatan umat. Jika dia jadi orang yang kaya, maka kekayaannya memberikan manfaat kepada orang lain, bukan untuk menumpuk, bukan untuk mengumpulkan, sehingga akhirnya harta tersebut menjadi repot. Orang kaya dengan meninggalkan banyak harta warisannya, kemudian anak-anaknya saling berebut dengan warisan tersebut, bahkan tidak segan-segan adu golok, berarti harta tersebut tidak manfaat dan dosanya akan terus mengalir walaupun si kaya ini sudah masuk ke liang lahat. Sehingga orang yang kaya ketika dalam koridor abrar, maka hartanya dia pergunakan dan dibelanjakan di jalan Allah. Pendek kata, dia menjadi seorang yang dermawan. Dermawan itu adalah nama sebuah pohon di surga. Rasulullah SAW bersabda, as-sahab syajaratun fil jannah, husnuha fid dunya, wa man tagallaqa bi husnin minha qadathu fil jannah. Dermawan adalah nama sebuah pohon yang ada di surga, yang rantingnya menjulur sampai ke dunia. Pada hakikatnya, orang yang dermawan itu sedang berpegangan terhadap ranting pohon yang ada di surga, sehingga ranting tersebut dapat membawanya masuk ke dalam surga. Sementara lawan dari dermawan adalah bakhil. Hadis tadi masih koma dilanjutkan. Al-bukhlu finnar. Bakhil itu nama pohon di dalam neraka. Husnuha fid dunya, wa man ta'allaqa bi husnin minha qadathu finnar. Pada hakikatnya orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang pelit sedang berpegangan kepada ranting pohon bakhil yang ada di neraka, sehingga dapat menghantarkannya,
mendorongnya terjerumus ke dalam api neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Insyaallah jamaah di sini tidak seorang pun yang berkarakter bakhil, semuanya dermawan. Sementara di dalam tafsir Al-Jalalain terkait ayat ini disebutkan innal abrara ay al-mu'minina siddiqina fi imanihim. Orang-orang yang beriman membenarkan keimanannya sehingga imannya tersebut mantap. Bukan orang yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran. Itu bukan tergolong abror, melainkan munafik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyakit nifaq yang bisa saja bersemayam pada hati kita masing-masing. Sidang Jumat rahimakumullah. Kebahagiaan dunia pasti kita raih. Itu hidup pribadi, bermasyarakat ketika orang-orangnya abror, insya Allah dapat diraih. Apalagi abrornya ini berjamaah, sehingga negara yang kita cintai ini menjadi negara baldatun thayyibatun waradun ghafur, bukan menjadi negara baldatun qabihatun warabbun makhdub. Negara yang baik Lord Jinami kemarin Pak, tidak negara yang jelek dalam koridor murka Allah. 76 tahun kurang lebih kita merdeka, tetapi kemerdekaan ini bukannya diisi dengan bersyukur kepada Allah, justru durhaka kepada Allah dengan menolak ditegaknya syariat Islam di bumi Indonesia, sehingga lafinahim di dunia tidak tercapai oleh bangsa ini. Bohong kalau ada ulama, ustadz, apalagi pejabat yang mengatakan negara kita ini negara maju. Bohong. Buktinya listrik mahal, buktinya air minum mahal. Kalau negara merdeka, sumber daya alam yang ada di kita itu diperuntukkan sebesar-besarnya untuk manfaat rakyat. Tetapi nyatanya justru itu semua bayar, karena sumber daya alam sudah dijual kepada asing dan asing. Kemarin waktu final antara Indonesia melawan Thailand, banyak orang menangis hanya gara-gara kehilangan emas yang secuil. Tapi kita tidak menangis. Gunung emas yang ada di Papua digarong, dirampok oleh asing. Sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian kebahagiaan yang kedua, naimul fil barzakh, akan mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh. Bagaimana tidak dengan modal berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala waktu hidup di dunia, maka ketika masuk ke alam barzakh pun akan mendapatkan nikmat kubur. Hati-hati, kita kadang-kadang terlena mengumpulkan harta kerja mentang-manting banting tulang, lupa dengan bekal kita di akhirat nanti, bekal kita di alam kubur kita nanti. Jangan sampai hal itu menyibukkan kita sehingga kita lalai. Ya, sebab apa? Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 perkara yang akan mengikutkan atau mengantarkan jenazah ke kuburnya. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga amalnya.
mungkin ikut ke dalam liang lahat. Satu-satunya yang ikut ke liang lahat adalah amal kita. Oleh karena itu kita siapkan amal kita untuk menjadi minal abror, dari golongan orang-orang yang berbakti, sehingga di kubur pun kita mendapatkan nikmat. Masya Allah, sempitnya kubur, gelapnya kubur, itu yang kita pikirkan. Yuk sekali lagi Khotib ingatkan, khususnya kepada ibu khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, siapkan amal kita sebanyak-banyaknya. Perjalanan kita masih jauh, supaya kita cukup bekal. Rasulullah SAW pada pertengahan bulan Sya'ban atau yang lebih dikenal dengan nisfu Sya'ban, Siti Aisyah mencari keberadaan Rasulullah, ternyata di masjidnya nggak ada. Sementara Rasulullah itu ada di pemakaman Baqi, samping kirinya Masjid Nabawi itu. Ternyata beliau sedang berdoa sampai mengangkatkan kedua tangannya tinggi-tinggi sehingga ketiak Nabi SAW kelihatan. Beliau berdoa, Allahumma qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur sahabat-sahabatku yang telah berjuang di jalanmu bukan menjadi durhaka, bukan menjadi penghalang perjuanganmu. Jadikanlah makam-makam mereka itu adalah taman di antara taman-taman surga nanti. Yakin nikmat kubur itu ada, dan yakin siksa kubur itu ada. Karena alam barzah ini adalah pintu gerbang ke alam akhirat. Ciri orang yang ahli surga itu di alam barzahnya saja sudah mendapatkan kenikmatan kubur. Dan orang yang abror, sekali lagi, pastilah fi naim. Itu janji Allah, berada dalam kenikmatan. Kemudian yang ketiga adalah naimu fil akhirah, akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kerja kerasmu, ila rabbika, untuk menuju Tuhanmu, kadhan famulaqih, pasti kalian semua akan menemui Rabbmu. Ini harus kita yakini. Enggak sia-sia kita mengaji, dididik di masjid ini dalam rangka kadhan famulaqih. Amin amin ya rabbal alamin. Di nanti yaumul mahsyar ada keterangan hadis bahwasanya matahari di atas kepala kita itu hanya satu jengkal. Tidak ada naungan pada waktu itu kecuali naungannya Allah. Dan tidak ada syafaat pada waktu itu selain syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang yang abror pasti akan meraih itu semua. Sampai orang yang abror dalam sebuah hadis diberikan satu hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengucapkan, Allah dan para malaikatnya mengucapkan udkhulil jannah wa tan'amuha fiha, masuklah kalian ke dalam surga dan nikmati apa yang ada di dalam surga tersebut. Satu kalimat lagi diperlukan oleh orang-orang yang abror, khususnya orang yang syuhada keabrorannya, dan para ulama dikatakan di situ udkhulil jannah isfa fa ahbabta. Wahai syuhada, mujahid, wahai ulama, masuklah kau ke surga. Isfa, berilah syafaat orang-orang yang engkau cintai, orang yang dulu di dunia mencintaimu. Ya, maka kasih syafaat di sini. Harusnya para pembelot, orang durhaka itu berterima kasih kepada mujahid, kepada ulama, sebab diberikan hak nanti di akhirat untuk memberikan syafaat kepada orang yang dicintai. Oleh karena itu, cintai ulama, jangan bully ulama, kecuali kita masuk. Kemudian wa innal fujjara lafi jahim, dalam ayat itu sesungguhnya orang yang fajir, dalam tafsir Al-Ghazali disebutkan apa itu fajir,
Aku qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran kama Amin. asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ighfaralan liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad اللهم صل wa ala